Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik semua. Jadi kali ini kali bakal ngajarin materi, yaitu tentang materi reading loan gitu ya. Ada yang tahu nggak reading loan itu apa? Tahu ya. Oke, jadi sebelum kali masuk ke materi, kali ada games nih buat kalian semua. Jadi gamesnya itu sederhana. Kalau misalkan kalian ngangkat jari ini, satu jari, berarti kalian tinggal nyebutin ini nomor berapa gitu ya. Misalkan kalian ngangkat satu jari, berarti kalian nyebutnya one. Nah gitu ya. Kalau misalkan kalian ngangkat 4 jari, berarti nomor 4 dalam bahasa Inggris adalah four gitu ya. Jadi sederhana. Jadi gamesnya itu kalau misalkan kalian ngangkat 2 jari, kalian nyebutin dalam bahasa Inggrisnya adalah angka 2. bahasa Inggrisnya nomor 2. One. Kalau 2 jari berarti 2 jari ya. Itu ya. One, 2 jari. Udah pada hafal belum angka-angka dalam bahasa Inggris? Enggak. Belum ya. Jadi mulai ya. Oke. Sebelum kita mulai nih, kalian aja dulu ya. 1 apa? One. 2 Tut. 2 True. 2 3 Three. 3 ya. 4 Four. 4 Four. 5 Five. 6 Six. 6 7 Seven. 7 8 Eight. 9 Nine. 9 Nine. 10. Ten. Oke, jadi kuisnya itu sederhana banget. Kalau misalnya kalian ngangkat satu jari, kalian tinggal nyebutin angka berapa itu dalam bahasa Inggris tentunya ya. Kalau misalnya 2 jari, berapa itu angkanya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kalau misalnya kalian nunjuk ke satu orang, berarti orang itu harus jawab. Oke ya. Oke, sekarang Farid, angka berapa ini? Three. Ya sip, bagus no. Ya. Taufik, berapa ini? Satu. Dalam bahasa Inggrisnya berapa? One. One. Nah, oke sip. Oke. Nonong, berapa ini? Afgan. Ada berapa coba hitung? 6. Bahasa Inggrisnya? Tahu. Apa bahasa Inggrisnya? Tahu. Ada yang tahu nggak? Seven. Enggak, ini 6. Six. 6, nah benar. Oke. Six. 6. Ini berapa? Pakai. One. Berapa? Four. Bukan ya. Berapa? 2. Bahasa Inggrisnya? Tut. Tuh. Oke, itu ya. 2. Nah, jadi mulai berarti kakak games dulu ya. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng ya gamesnya. Kalau Aldi ngangkat 2 jari, kalian jawab ya. Oke. Berapa? Bareng-bareng? Four. Oke, sip. Berapa? Six. Berapa? Seven. Berapa? One. Berapa? Three. Nah, Four. berapa? Hitung ya, dihitung. Five. 5. Sekarang? Ten. Nah, sip, bagus ya. Nah, jadi kita udahan dulu gamesnya. Langsung kita lanjut ke materinya ya. Jadi jangan lupa itu juga dihafal ya. Belajar dalam bahasa Inggris dalam angka-angka. Oke. Sekarang lanjutin yang tadi. Bapak Kaldi mau ngejelasin tentang materi, yaitu adalah reading loan. Ada yang tahu nggak reading loan itu apaan? Tahu nggak reading loan itu apa? Ada ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, reading loan adalah membaca nyaring, bukan nyaring ya. Membaca ini kayaknya sih kali. Jadi membaca nyaring itu kegiatan efektif yang sering kita lakukan, itu di setiap kegiatan, yaitu membaca buku ataupun membaca yang lainnya, dimana kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi semuanya ya. Ini bisa dimulai dari usia dini, dari tingkatan TK, tingkatan SD, SMP, SMA dan lainnya. Jadi reading load ini sangatlah penting nih bagi kita semua. Kenapa sangat penting? Ada tahu nggak? Ya. Jadi kenapa sangat penting sih? Karena reading load ini pertama apa? Menambah wawasan.
kemudian menambah pengetahuan. Makanya nih kita semua dituntut untuk belajar membaca dari usia dini, TK, SD, SMP, dan SMA. Ini bakal kerasa nanti kalau kalian sering banget nih membacanya, bakal kerasa ilmunya menarik banget. Nah maka dari itu, ayo nih kita baca bareng-bareng gitu. Mulai dari mana sih bacanya? Sederhana, kalau misalkan kita sendiri untuk kalian ya, seharusnya kalian bacanya tentang cerita dongeng, cerita legenda, ataupun tentang dongeng Cinderella, tentang dongeng Maling Kundang. Itu bisa kalian mulai baca dengan membaca teks tersebut. Yang pasti ketika kalian membacanya dengan nyaring. Nyaring tahu nggak itu apa artinya? Nyaring tahu nggak? Jadi di sini nyaring itu adalah keras suaranya, tegas. Jadi suaranya bukan kecil. Ketika kalian membaca, ada yang membaca, suaranya itu keras gitu. Jadi kedengaran sama pendengar gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita membaca, kalian harus tahu dulu nih tanda-tanda yang harus kalian pahami. Tanda apa sih? Kalau dalam bahasa istilah tanda punctuation ya. Seperti apa? Koma, titik. Nah terus apa lagi? Nah mantap. Jadi ada tanda-tandanya ya. Di dalam bacaan juga ada tanda-tandanya, ada koma, ada titik, ada tanda-tandanya. Jadi kalian harus tahu dulu nih mana koma tuh sebagai apa, itu sebagai apa. Kalian harus pahami dulu. Kalau misalkan di dalam teks tersebut, kalau misalkan baca, kalian harus tahu juga nih bacanya harus berintonasi. Artinya kalau misalkan kalimat itu emang apa ya, kalimatnya emang bukan kalimatnya emang misal contohnya kalimatnya tentang sedih gitu ya, kalian bacanya jangan keras, jadi bacanya sederhana saja, berbeda dengan kalimat yang ininya marah-marah, baru kalian bacanya dengan keras gitu ya. Itulah membaca dialog gitu ya. Nah kali sekarang ada buku mengenai dunia fauna ya, lebah. Jadi kali mau dari kalian baca nih satu persatu, nanti kalian kali mau tahu nih bagaimana sih cara kalian membacanya. Oke, mulai dari siapa nih maunya? Topik. Siapa dulu? Yang kecil baru yang besar. Terusnya yang besar dulu. Oke, Topik dulu ya. Topik siap baca ya. Ya, siap. Nih Toy baca coba sini dekat. Kali pengen tahu nih kalian seberapa paham dalam membaca. Topik dulu baca. Baca. Dekatan sini, dekat. Dekatan. Nah, Hai ya. Hai teman-teman. Terus Saya salam kenal. Daiko. Mana tak? terus dibaca lanjut ya. Mana? T-A-E-U-A-N-I E-A-E-U-A-E tahukah K-A-L-I-A-N kalian semua aku Ya. Oke udah. Oke, buat topik nanti dilihatin lagi ya bacanya. Nanti topik belajar lagi bacanya ya. Yang penting bacanya jangan buru-buru, santai aja. Yang penting kena bacaannya. Dan jangan lupa dalam membaca kalian harus tahu nih, sembari kalian membaca kalian juga pahami maknanya. Jadi arti katanya apa nih maksudnya, ya. Nah sekarang gantian nih bacanya. Coba dari Fakih baca nih. Baca nih. Kesini aja. Ya. Ya, aku lebah serangga bersayap selaput. Aku ada di semua benua kecuali Atlantika. Iho. Terus lagi sebelahnya. Selain karena tahun yang teramat dingin, di sana tak ada bunga ataupun pohon. Hihihi. Oke gantian. Sekarang gantian Farisnya. Aku memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Dengan semua organ itu, aku mampu bergerak lincah.
Meski aku terlihat mirip dengan lebah yang lain, sebenarnya ada 20 spesies lebah yang ada di dunia. Ya, terus Kami biasa hidup berkelompok, tapi ada juga yang tidak. Dalam satu kelompok besar terdapat 3 kasta. Ada lebah ratu, ada lebah betina, dan lebah jantan. nah gantian nonongnya baca nong. Coba baca. Semua memiliki tugas yang berbeda-beda. Lebah ratu adalah induk semua lebah yang ada dalam satu kelompok, dan hanya ada 1 ekor lebah ratu di kelompok itu. Nah, terus Teman-teman, lebah betina lebih dikenal sebagai lebah pekerja dan jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Kemudian ada lebah jantan yang jumlahnya ratusan. Semua tugas kelompok ini dikawal oleh lebah ratu. nah, terus tanya lagi. Lebah ratu berukuran lebih besar dari lainnya karena sejak masih larva dia sudah diberi makan royal jelly yang banyak vitamin dan bergizi tinggi. Nah, oke. Sini. Nah, jadi kalian udah baca kan ya? Perasaannya gimana kalau udah baca? Gimana perasaannya? Agak terus apa lagi? Menyenangkan. Nah, jadi ini tuh sangat penting nih bagi kalian semua membaca. Yang mana yang tadi kali bilang ya, pasti ini menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan buat kalian semua. Makanya dari itu, ayo nih, ada semua pada rajin membacanya, karena ini pasti berguna banget buat dewasa ya. Tadi kalau misalnya kalian lihat sih dari kalian kalau membaca sih udah lumayan bagus. Hanya saja mungkin tadi untuk intonasinya ya ada yang berbeda-beda, ada yang det-detan gitu bacanya. Tapi dari semua itu mungkin lumayan bagus lah, lumayan bagus bacanya. Yang penting ketika kalian membaca cerita ini, kalian juga harus pahami nih, ini cerita apa sebenarnya? Cerita apa sebenarnya? Apa? Nah, si Ponoroba. Jadi ketika kalian membaca, kalian juga harus pahami nih kata-katanya ini tentang apa ceritanya gitu ya. Makanya kali nyuruh kalian untuk membaca dulu nih, walaupun memang setengah-setengah, tapi kalian udah bagus karena materi ini adalah materi urgent work. Berhubung waktunya udah habis juga, pokoknya buat ada semua jangan lupa rajin baca di rumah. Buku apapun itu yang penting kalian suka dengan bukunya. Jangan lupa ajak teman-teman juga dalam gemar membaca ya. Oke, sebelum kali tutup pelajaran ini, kali ada pertanyaan lagi nih mau itu ya. Menutup ya. Ini tentang apa bukunya? Tentang apa? Tentang lebah. Fenomenal lebah. Lebah ini ngapain sih sebenarnya? Membaca, mencari. Jadi ya bagus lah. Jadi buku ini membahas tentang lebah, bagaimana reproduksi dan macam-macam lebah ya, terutama dalam kehidupannya animal itu sendiri. Terus alih kalamanya nih, ada berapa jumlah katsa dalam lebah? 3. Apa aja? Lebah ratu, lebah jantan. Ada berapa sayap lebah? Ada 2. Apa aja? Saya kanan. Terus? Saya kiri. Ya bagus lah. Nah terakhir, selain di semua benua ini, kecuali di benua apa? Antartika. Nah bagus banget ya. Oke baik, kali akhiri pertemuan kali ini. Semoga buat kalian semua rajin belajar, rajin membaca, dan jangan lupa reading aloud ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dibaca dimanapun, ketika sekolah, ketika hendak mau tidur, ketika di rumah. Ini bisa dibaca di mana saja. Yang penting kalian ada kemauan dalam membaca, karena ini sangat penting sekali dalam kehidupan. Oke? Kali akhiri pertemuan kali ini dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.